welcome back. Selamat datang kembali di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Keren banget dong, karena kita hari ini akan melihat UMKM yang kreatif dan pastinya juga membuat inspirasi untuk pateners yang mungkin sedang bingung nih, mau usaha tapi produk apa yang kira-kira harus dijual, atau mungkin sedang mengembangkan usaha cuman bingung gimana caranya. Nah, gini dong. Ini spesial banget. Hari ini kita membahas UMKM yang keren dan juga kreatif dari Dumai. Yang pertama ini ada es krim Uniweni namanya. Jadi mereka tuh membuat es krim sehat dengan menggunakan berbagai macam sayur-sayuran. Bener, kamu nggak salah dengar. Jadi es krim dibuat dari sayur-sayuran. Hah, kok bisa? Terus ntar rasanya gimana? Masa ada es krim rasa bayam atau es krim rasa tumis kangkung? Nah, penasaran kan? Sok kita lihat yuk liputannya. Kita kepikiran buat bikin usaha yang tadinya itu latar belakangnya anak saya doyan es krim tapi ogah makan sayur. Gimana caranya dia tetap bisa makan es krim sama makan sayur sama buah gitu. Akhirnya nemu satu resep yang pas sama anak dan anak doyan. Hari ini kita mau bikin es krim alpukat, jadi kita pakai bahan-bahannya. Ini ada susu steril yang sebelumnya sudah kita bekukan. Kemudian ini ada pur alpukatnya. Terus ini ada powder buat es krim. Terus ada gula pasir, ada creamer kental manis. Nah, memang semua es krim kita tidak menggunakan pewarna, tidak menggunakan perasa, jadi warnanya juga sangat alami, sangat soft sekali. Ini adonan es krim yang udah jadi, untuk teksturnya kayak begini. Nah, es krim alpukatnya udah jadi. Nah, kalau udah kayak gini, kita harus simpan dulu di dalam freezer. Biasanya kita simpan semalam, besok paginya baru kita pindahin lagi ke freezer penyimpanan. Nah, buat teman-teman yang mau order atau mau cicipin, boleh nanti pilih es krim kita, belanja di sini di toko Uni, Rumah Es Krim Uniweni, alamatnya di Jalan Bukit Datuk Lama, di Dumai. Boleh nanti ke WA kita di 0812 6226 5533. Nah, yang berikutnya ada Lana Gift namanya. Jadi mereka tuh memproduksi lukisan dari benang. Jadi lukisan benang ini kan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi ya, karena banyak banget benang yang harus disediakan dan juga teknik lukisnya itu rumit banget. Ini berarti kreativitasnya tinggi dan juga tingkat kesabarannya harus tinggi nih supaya mendapatkan hasil lukisan yang sempurna. Seperti yang satu ini. Lana Gift ini berdiri pada 2016. Waktu itu pertama kali saya membuat pajangan unik dari buku atau buku lipat. Itu berjalan sampai tahun 2020 dan 2021. Saya memutar ide lagi untuk mencari kreativitas yang baru dan ketemulah string art ini. Sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun dan sudah mempekerjakan sekitar 4 orang karyawan. Untuk pemesanannya biasanya orang itu akan mengirimkan fotonya dulu yang akan dibikin, nanti fotonya kami edit lagi di program, lalu dari program itu keluarlah sekitar sketsa dari hasil dari lukisannya, dan dari pola dari program itu yang akan kita bikin pada papan string artnya. Jadi ini bahan bakunya memang dari triplek tebal dan
full dibikin wajahnya dengan benang. Pengerjaannya kira-kira satu wajah ini bisa menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam per lukisan, dan ini bisa dibikin satu wajah ataupun maksimal 2 wajah di dalamnya. Nah, ini salah satu produk terbaru dari Lana Gift, yaitu lukisan dari dadu atau Ditch Art. Lukisan ini full terbuat dari dadu yang disusun berdasarkan angka-angka di dadu. Pengerjaannya satu buah lukisan ini sekitar 2,5 jam satu buah lukisan. Dan setelah ini juga ada launching produk terbaru lagi, yaitu lukisan dari Rubik. Bagi teman-teman di seluruh Indonesia yang ingin memesan string art Lana Gift, bisa cek di Instagram kita @lana_gift. Di situ kalian bisa kontak admin kita melalui WhatsApp. Yang berikutnya ada aplikasi yang namanya Klik Kantar. Jadi kalau di Dumai nih, kamu misalnya mau beli sesuatu di pasar, mungkin kurang toge, kurang sawi. Nah, di situ kamu tinggal langsung pilih aja apa yang kurang, terus udah gitu langsung di order. Tungguin deh, duduk santai di rumah sambil nonton drama Korea. Tahu-tahu sayurnya sampai dianterin oleh Klik Kantar. Jadi di 2022 ini kita mulai membangun sebuah platform yang kita sebut dengan Klik Antar. Nah, Klik Antar itu adalah sebuah platform online berbasis Android yang bisa digunakan oleh ibu-ibu di Kota Dumai ini untuk belanja kebutuhannya sehari-hari gitu. Jadi belanjanya itu yang fresh, langsung dari baik produsen petani maupun pedagang pasar. Jadi di Klik Antar ini layanannya yang pertama ya memudahkan ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus yang kedua, kita juga nerima nih untuk petani-petani lokal kita nih, ide dasarnya kan mereka pada bingung tuh jualnya kemana gitu kan, daripada toh mereka juga biasanya ke tukang kulak. Kita tahu sendiri sistem distribusi tukang kulak itu petani kita yang kasihan gitu, makanya ya udah sini barang panennya Pak kita masukin di Klik Antar untuk nanti langsung kita distribusiin ke ibu-ibu yang udah install Klik Antar ini. Beberapa kelebihan yang dipunya Klik Antar itu mungkin dari segi user interface-nya ya kali, sangat memudahkan ibu-ibu karena kita tidak perlu banyak-banyak login, banyak-banyak isi data. Jadi gitu mereka udah pilih orderannya, misalnya sayur wortel gitu, nanti tinggal isiin nama, alamat, udah nanti bisa langsung chat-chatan dengan admin kami gitu. Juga untuk para UMKM dan petani yang ingin produknya kita boost sampai ke tangan konsumen, itu juga bisa ngeletakin produknya di platform kami agar lebih mudah ditemukan oleh konsumen kita. Kembali lagi di Paten, kita akan langsung menuju ke UMKM berikutnya. Nah, yang berikutnya nih, ada namanya Isma Ecoprint. Jadi mereka ini membuat batik Ecoprint asal Dumai, tapi penjualannya sudah sampai ke Belanda. Tuh, keren kan? Nah, ownernya sendiri untuk cara membuatnya itu rada beda, karena kainnya dikukus dulu. Gitu, tapi selain tekniknya, yang menarik adalah produknya juga. Ada tas, ada taplak meja, dan juga baju. Nah, seperti apa? Kita lihat langsung liputannya. Awal saya kenal Ecoprint tuh 2016. Awalnya minat tuh, memang saya basicnya kan penjahit. Jadi kelihat Ecoprint kan begitu-begitu mulai muncul Ecoprint kok kayaknya bagus ini gitu kan. Dia produk cuma satu kali cetak, cuma ada satu.
Jadi nggak ada yang lain yang punya. Jadi limited edition. Kalau ecoprint yang saya buat tuh dari yang paling kecil tuh dompet. Dompet, ada taplak meja, ada set kursi, bantal kursi, baju, kerudung, tas, baju jadi juga ada fashion baju. Proses ecoprint kali ini saya menggunakan teknik kukus. Kukus seperti biasa, menggunakan daun-daun dari alam. Ada peralatan, ada paralon, ada tali. Saya gunakan tali dari kain sisa. Kainnya untuk kain proses cetaknya dan ada plastik. Tadi setelah kita proses tata daun dan digulung, kita masuk proses kukus. Proses kukus selama 2 jam. Kita tunggu prosesnya selama 2 jam. Jadi, itulah proses ecoprint yang saya kerjakan. Yang mau produk saya ecoprint berbagai macam jenis, silakan kontak di FB Isma, IG saya isma.gizagier, dan atau kontak langsung japri ke saya 0813 6356 6061. Nah, berikutnya nih ada Dumai Kayu Works. Jadi kalau kamu lihat nih, ini adalah salah satu hasilnya ya. Mereka tuh sebetulnya adalah sebuah workshop kayu yang menjadi tempat perkumpulan untuk orang-orang dari komunitas hobi kayu. Nah, selain memiliki awareness pada craft, kerajinan kayu yang kurang banyak ada di Dumai itu sepertinya menjadi motivasi untuk mereka juga mengangkat kerajinan kayu supaya bisa menjadi oleh-oleh khas Dumai. Produknya keren-keren banget. Ada kursi, meja, dan juga hiasan seperti ini. Sebenarnya bukan hiasan sih ya, ini fungsional banget gitu. Lihat dong, bisa ditaruh handphone, bisa taruh ini kamu, arloji ya kan. Dan mungkin di sini kamu bisa taruh juga lipstick kamu, atau di bawahnya kamu bisa taruh juga koleksi skincare kamu, ya kan? Ini craft dari kayu, bisa jadi dari bahan jati Belanda atau bahan-bahan yang udah didapat dari masyarakat gitu kan. Kemudian juga kita mengerjakan interior seperti kitchen set, kemudian kabinet-kabinet, wardrobe, semuanya kita handle juga. Kebetulan di Dumai juga kita ada komunitas hobi kayu Dumai, sudah memasuki usia 2 tahun komunitas hobi kayu Dumai ini. Jadi visi misi kami di hobi kayu Dumai ini mengumpulkan pekerja-pekerja kayu, worker bergabung di situ, bisa sharing, bisa berbagi semualah tentang informasi tentang kayu gitu kan, penjualan dan berbagi job juga. Ada juga yang jobnya rame, kita bisa lempar ke kawan yang jobnya agak sepi gitu. Jadi kita sama-sama membangun di komunitas hobi kayu ini bagaimana sama-sama maju gitu. Kita juga pernah bikin event hobi kayu Dumai dalam rangka HUT Hobi Kayu Dumai yang pertama itu di City Mall selama 2 hari, itu pada bulan Januari 2022. Kemudian kita akan mengadakan lagi nanti di 2023 bulan Januari sekitar tanggal 6, 7, 8 kalau tidak meleset waktunya untuk HUT Dumai Kayu yang kedua. Kalau untuk pengiriman saya sampai Pekanbaru yang sejauh ini. Buat kawan-kawan yang ingin memesan produk Dumai Kayu Works, khususnya di Pekanbaru, Duri, juga Dumai terutama, bisa memesan di Facebooknya @ariboy ataupun di Instagramnya @ariboys. Ada satu restoran unik banget di Dumai yang namanya Kampung Nelayan Resto. Uniknya kenapa? Karena lokasinya itu hampir di tengah laut. Jadi apakah kalau kita mau makan di sana harus berenang dulu? Tentu tidak ya, karena di situ ada dermaganya dan itulah yang dijadikan tempat kuliner dan juga pastinya menarik. Karena ada keramba-kerambanya atau tempat pemeliharaan ikan untuk dikonsumsi. Jadi kamu bisa lihat-lihat dulu nih, ngelihat ikannya mau yang mana. Mulai dari kerapu, bawal, dan juga ikan unik bernama kobia atau salmon hitam. Nah,
Kita lihat langsung, ini dia Kampung Nelayan Resto. Untuk Kampung Nelayan Resto, kita berdirinya di Desember 2020 pada saat awal mau COVID ya. Awal COVID dikarenakan sebelum kita mendirikan Kampung Nelayan Resto, kita memelihara ikan. Di awal saya coba pelihara ikan kakap putih sesuai dengan apa yang saya sering temukan di lautnya sekitaran Dumai ya. Jadi di samping itu kita hobi mancing, selalu mancing, dapat ikan kakap, dapat ikan kerapu. Jadi di awal saya membesarkan bibit ikan kakap sama ikan kerapu. Terus berkembang bisa mencapai berat 1 kilo itu rata-rata sesuai dengan waktu dan bulan seperti orang melihara biasanya gitu. Saya juga lihat ada potensi untuk kita kembangkan ikan ini lagi gitu. Jadi saya tambah lagi ikannya kakap merah, kerapu, bawal bintang, dan ada satu jenis lagi ikan kobia yang namanya salmonnya Indonesia. Nah, jadi saya coba pelihara untuk konsumsi resto. Menu Kampung Nelayan Resto itu asam pedas, timbut, ikan bakar, ada satu lagi pindang. Untuk teman-teman yang ada di Dumai maupun di Pekanbaru, jalan-jalan ke Dumai, silahkan mampir ke Kampung Nelayan Resto, tepatnya di Jalan Nelayan Laut Ujung, di sebelahnya Bandar Bakau, Kota Dumai. Oke, Pak Tenar, sekarang saatnya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang mudah-mudahan bisa memberikan kita solusi untuk masalah-masalah yang mungkin sedang dialami juga oleh Pak Tenar. Nah, sekarang aku sudah bersama dengan Mbak Ira Kania, seorang fasilitator dari Akademi Multimedia. Selamat datang Mbak Ira di Paten. Makasih. Halo, salam kenal semuanya. Iya, senang banget loh kita kedatangan seseorang yang bisa memberikan kita pencerahan nih tentang dunia teknologi. Moga-moga. Bisa pasti, aku yakin. Karena mungkin gini ya, Pak Tenars, kita sekarang ini sering banget dengar go digital, harus melek digital, melek teknologi. Setiap orang pegang smartphone, tapi mungkin banyak juga orang yang belum bisa memaksimalkan teknologi yang ada untuk mendukung usahanya masing-masing, gitu ya. Apakah itu sebatas mungkin penggunaan sosial media atau juga penggunaan tools-tools lain yang sebetulnya bisa mendukung banget. Padahal teknologi yang sekarang ini ada itu banyak banget dan harusnya sudah bisa banyak membantu usaha UMKM. Bener nggak sih Mbak Ira? Betul. Bener. Jadi, ya? Ya seperti itu kira-kira. Karena kan zaman sekarang apa sih yang duluan dilihat kalau bangun tidur, ya kan? Iya. Pasti Semua pada buka handphone kan? gitu kan. Padahal handphone ini manfaatnya banyak banget gitu kan. Kalau digunakan dengan benar. Ya betul. Jadi khususnya untuk UMKM itu pasti sebenarnya smartphone itu atau mobile phone ya itu bisa sangat amat membantu usaha dan memajukan usahanya. Nah, harusnya ya. Tapi ada nggak sih fakta-fakta tentang penggunaan teknologi atau mungkin pengguna teknologi yang justru belum bisa menggunakan teknologinya dengan maksimal? Ada nggak? Kalau dari data We Are Social 2022 itu ya, pengguna internet saat ini sebanyak 92,1% kira-kira gitu ya. Jadi dan untuk saat ini yang paling banyak pengguna internet itu sebenarnya kalau dari surveinya itu di beberapa usia tertentu yang lebih tinggi sebenarnya wanita yang Wanita menggunakan. justru Iya, ya? wanita. Jadi wanita sebenarnya
Kalau banyak ibu-ibu atau women trainer atau yang ibu-ibu rumah tangga yang baru mau usaha tapi suka bilang, aduh aku nggak bisa go digital karena gaptek segala macam gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak benar juga kali ya, karena dia nggak gaptek amat. Buktinya dari survei itu penggunanya lebih banyak wanita gitu kan. Jumlahnya ada yang sebanding gitu cewek sama cowok di usia tertentu, tapi ada juga yang lebih tinggi wanita gitu. Jadi intinya sebenarnya mungkin yang belum adalah menggunakan semaksimal mungkin smartphone-nya atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu usahanya dia gitu. Oke, nah memang nih benar nih kayaknya Mbak Ira juga tentang surveinya itu yang namanya perempuan itu banyak banget menguasai UMKM. Dan kita semua punya smartphone, tapi belum banyak juga mungkin yang paham gimana nih supaya maksimal untuk usaha kita. Nah, kalau dari Mbak Ira sendiri pendapatnya gimana nih? Kalau dari kami ya berdasarkan pengalaman untuk memberikan pelatihan untuk UMKM terutama khususnya wanita gitu ya, pasti alasan pertamanya itu dulu pasti bilangnya gaptek. Tapi ya sebenarnya itu bukan bukan alasan sih sebenarnya ya, karena kan bisa dipelajari gitu. Banyak sekali sebenarnya aplikasi dan juga platform-platform yang free yang bisa kita pakai gitu kan. Masalahnya mau apa enggak? Masalahnya mau apa enggak. Jadi sebenarnya itu banyak platform aplikasi yang bisa membantu usahanya, usaha rumahan, usaha kecil dan menengah itu supaya bisa tampil gimana sih usaha dari yang konvensional pindah ke digital, gimana sih supaya nongol di pencarian pada saat orang butuh gitu. Jadi ada momen pada saat misalnya orang perlu mau beli kue ulang tahun gitu misalnya, kan pasti cari kue ulang tahun terdekat biasanya. Berarti kan dia harus bisa usahanya gampang dicari di map gitu kan atau di peta. Terus gimana kemudian usahanya ini bisa tampil begitu cari ada di halaman pertama gitu paling atas gitu atau paling nggak halaman pertama lah gitu ya. Nah itu kan ada sebenarnya yang bisa aplikasi atau platform yang bisa dipakai untuk itu gitu. Jadi bisa digunakannya lewat smartphone pun bisa gitu sebenarnya. Terakhir nih Mbak Ira, kita kan banyak terima info-info belakangan ini ya bahwa tahun 2023 itu akan menjadi tahun yang sangat menantang. Termasuk juga UMKM yang udah ketar-ketir gitu, udah takut duluan, udah panik duluan, aduh nanti usaha saya gimana nih segala macam gitu, terutama mungkin perempuan-perempuan. Nah dengan perempuan yang mungkin sekarang ini baru mulai belajar untuk ya let's say bikin email dan segala macam. Gimana caranya supaya perempuan-perempuan kita tuh bisa bertahan menghadapi tahun yang penuh tantangan nantinya gitu? Tantangan ya. Kalau saya sih prinsipnya ya selalu positive thinking aja dulu ya gitu ya. Terus untuk berita-berita itu sebenarnya sih kita juga perlu ngecek dulu nih gitu. Kadang-kadang emang kita dapat berita dari sosial media gitu ya. Beritanya tentang ini, tentang itu negatif, tapi orang langsung forward aja gitu kan. Dan langsung percaya gitu. Nah itu tuh sebenarnya sih mungkin yang lebih baik itu kita cek dulu gitu. Ini sumbernya benar apa enggak gitu. Dan kadang yang lebih parah lagi, satu link yang sebenarnya beritanya hoax atau berita palsu tapi udah nyebarnya tuh cepet gitu. Karena kan sekarang yang namanya sosial media hitungannya udah per detik gitu ya. Satu ini forward ke sini udahlah cepet gitu, nyampenya cepat gitu. Nah itu sebenarnya mungkin yang harus dilakukan, cek dulu beritanya benar apa enggak gitu. Ya kayak kemarin pandemi kan kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba bisa berubah gitu. Tapi malah melahirkan inovasi baru gitu itu. Kan. Yang penting kayaknya adalah harus cepat beradaptasi dan juga pivot gitu ya. Iya, kayak harus cepat. Ini gimana nih, adaptasi gitu ya, cepet. Tuh, jadi memang kita harus pinter-pinter dan harus jeli. Jangan terima apapun info yang datang dari manapun langsung terima. Aduh iya nih, hari ini baru lihat, wah tahun depan akan seperti ini, terus kita langsung down, langsung percaya, langsung gak bisa ngapa-ngapain. Jangan, cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu cuma hoax. Dan kalau misalnya memang benar pun,
ya kita harus persiapkan diri kita juga gitu ya, supaya kita tetap positif dan tetap bisa mengembangkan usaha kita gitu. Mbak Ira, terima kasih banyak loh Sama-sama. sudah datang ke Paten, bermanfaat banget. Meskipun kita mungkin sebetulnya pengen menggali lebih dalam tentang womenpreneur dan juga pelatihan yang diberikan gitu, tapi mungkin itu di lain waktu. Boleh. Tapi yang jelas Ya, untuk semangat. Pateners juga sudah melihat kan ya info-info yang bisa kita dapatkan kalau kita ikut pelatihan dari Mbak Ira Khania sendiri. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen yang berikutnya, tapi setelah yang satu ini. Jangan pernah berhenti belajar, karena belajar bisa di mana saja dilakukan dan kapan saja dari mana aja. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi, kreatif, have fun, learn, and be creative everywhere. Semangat terus untuk UMKM Indonesia maju bersama, khususnya untuk wanita-wanita pengusaha Indonesia. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahun kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nah, Pateners, kalau aku udah pegang smartphone seperti ini berarti kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Masih dari Dumai nih. Yang pertama ada namanya fitdaily.id. Jadi buat kamu yang suka semuanya yang sehat-sehat, kalau ngemil maunya yang sehat, kalau minum juga maunya minuman sehat. Nih, di fitdaily.id itu ada. Karena apalagi nih kalau misalnya kamu beli di sana Sour Leek Juice namanya. Botolnya jangan dibuang karena ada program reward. Kamu bisa tukerin botol dengan dapetin 1 botol gratis. Tuh, keren kan? Itu kayak membuat kita tuh jadi lebih semangat untuk minum minuman yang sehat dan juga memilah sampah. Ini dia fitdaily.id. Produk dari UMKM satu ini, fitdaily.id, memproduksi minuman sehat yaitu jus buah yang digabungkan dengan madu. Wah, ini sepertinya komposisi yang bagus sekali ya Pateners untuk tubuh kita supaya jadi sehat. Dan minuman ini sangat cocok untuk menurunkan berat badan dan juga hipertensi dalam tubuh. Nah, berikutnya ada Dewi Rainbow yang mengkhususkan pada bros berbentuk bunga. Jadi kalau misalnya kamu suka banget sama bunga, terus bunganya sukanya warna-warni, kamu harus pilih dari Dewi Rainbow karena pilihannya banyak banget. Ini dia liputannya. Dewi Rainbow memproduksi kreasi kerajinan tangan yaitu bros cantik dengan konsep nature, bentuk bunga dan juga daun. Warna-warni yang dikombinasikan dengan mutiara cukup menambah kesan tambah elegan. Keren kan? Ada satu ini yang aku suka banget dari Yugan Shopee. Jadi mereka itu memproduksi celengan sebetulnya. Tapi lucu banget. Celengannya itu bentuknya kayak TV, terus udah gitu clear alias transparan. Backgroundnya itu kamu bisa tambahin misalnya tabungan Lia untuk keliling Indonesia bersama UMKM. Nah, aku mau nabung mulai sekarang, boleh juga tuh ya. Tinggal masukin situ deh, jadi kelihatan kira-kira udah penuh atau belum. Selanjutnya ada celengan unik dari UMKM Yugan Shopee. UMKM ini membuat celengan dari kayu dengan desain yang dapat di-custom sesuai keinginan konsumen. Kamu juga tidak perlu khawatir untuk menabung di celengan kayu karena produk ini anti rayap dan juga menggunakan kunci ganda sehingga Pateners bisa nyaman dan aman untuk menabung. Selanjutnya aku punya dapur Dumaiku. Jadi mereka itu membuat cake dan cake-nya tuh lucu-lucu banget karena bisa ditaruh foto kamu juga. Dan ini yang lucu nih, ada mirror cake selfie. Wah, jadi cake-nya itu bisa buat kamu ngaca. Di mana coba? Itu katanya kalau mereka bilang pertama di Dumai. Nah,
Untuk melihat seperti apa, kita lihat langsung, ini dia Dapur Dumaiku. Dapur Dumaiku memproduksi kue kekinian dengan motif dan desain kue yang sangat menggemaskan. Kue dibuat dalam bentuk mini dengan motif dan desain yang menarik. Dan ini diproduksi secara handmade loh Pateners. Tentunya dibutuhkan kreativitas untuk menghasilkan tampilan kue yang eye-catching seperti ini kan. Ada lagi nih, Koki Kill 01. Jadi kalau kamu suka corn dog mozzarella, aduh kayaknya enak ya untuk ngemil-ngemil sambil nonton drama Korea depan TV ya kan. Iya memang banyak banget ini pilihannya, bikin aku lapar aja. Ada yang dalamnya keju maksudnya ya, keju mozzarella, terus ada yang dalamnya sosis, ada juga pisang yang bisa menjadi mood booster. Nah, yang manapun pilih dari Koki Kill 1. Jajanan-jajanan di Indonesia sangat banyak sekali dan juga beraneka ragam. Seperti UMKM yang satu ini nih, Koki Kill 01. Mereka menyediakan berbagai macam cemilan manis seperti corn dog dengan rasa manis dan asin. Jajanan ini banyak digemari karena rasanya yang enak dengan perpaduan keju mozzarella dengan aneka rasa manis yang menciptakan cita rasa nikmat. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahun kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Supaya tambah keren, kamu harus selalu bisa mencari ide-ide baru ataupun inspirasi-inspirasi baru. Termasuk juga dari luar negeri. Nah, ini dia nih, saatnya kita untuk melihat kira-kira ada inspirasi apa dari luar negeri yang bisa diadaptasi ke Indonesia dan mudah-mudahan bisa jadi usaha kamu juga. Kita masuk ke segmen Dunia dalam Inspirasi. Pateners, ada cara mudah untuk berkebun di dalam rumah dan tidak perlu takut kotor atau berantakan. AeroGarden menyediakan alat berupa pot untuk menanam sayuran atau buah-buahan hidroponik. Tanaman hidroponik ini akan tumbuh setinggi 6 sampai dengan 12 inch. Semuanya tidak membutuhkan tanah sama sekali, hanya membutuhkan air, sehingga Pateners merasa tenang tanpa ada sedikit kotoran di dalam rumah. Produk ini memiliki panel kontrol cerdas yang akan mengingatkan Pateners untuk menambah air dan makanan nabati secara otomatis. Tanaman yang tumbuh cocok untuk satu musim. Cocok lah ya untuk Pateners yang suka berkebun dan juga sayuran sehat di rumah. Sangat menginspirasi sekali kan? Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Halo semuanya, kembali lagi di DJ News bersama Miss Cetal. Cental, centil, digital. Nah, pastinya kalau sudah ada aku, berarti kita akan melihat dunia digital saat ini. Ayo, ikut Miss Cetal. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Pusing dengan yang namanya traffic, macet. Tapi sekarang Miss Cetal sudah tidak pusing lagi karena ada yang namanya Nujek. Ini singkatan dari Nusantara Ojek. Jadi bisa nganterin Miss Cetal kemana-mana. Atau mungkin Miss Cetal mau jajan tapi malas keluar. Bisa juga ternyata pakai Nujek. Ih, hebat deh. Kali ini ada karya buatan anak bangsa yaitu Nujek, Nusantara Ojek. Ini merupakan platform yang menyediakan layanan transportasi online, pengiriman barang, pesan antar makanan, belanja kebutuhan sehari-hari, dan penyedia jasa profesional secara on demand dalam satu platform aplikasi mobile. Kamu bisa menentukan pilihan driver, mau pria, wanita, jenis kendaraan, jarak penjemputan, atau memilih driver langganan Pateners. Keren banget kan aplikasi ini?
ada lagi nih yang namanya Circlo Store. Jadi itu sebetulnya adalah platform digital untuk transaksi jual beli. Nah, kalau kamu jualan di sini, kamu juga sekalian bisa mengatur harga yang diinginkan, mengatur stok harga, dan juga pastinya melihat analisis penjualan dalam transaksi. Tuh, Miss Cetal kasih tahu, ya kan? Itu memang penting banget. Namanya juga jualan, ya kan? Circlo Store ini sebuah platform digital berupa web untuk mempermudah para pelaku usaha dalam proses penjualan. Menyediakan beberapa fitur dalam website untuk memudahkan semua sektor UMKM, termasuk jualan grosir yang menjadi lebih mudah dan praktis. Pelaku UMKM dapat mengatur harga yang diinginkan, mengatur stok harga, dan juga melihat analisis penjualan dalam transaksi. Dan yang pasti, platform ini juga menyediakan jasa pengiriman yang aman dan cepat loh. Keren kan? Coba Miss Cetal mau tanya, siapa di antara kamu atau kamu yang tidak punya yang namanya sosial media? Hah? Masih ada yang nggak punya sosial media? Please deh. Itu kan komunikasi digital yang memang harus, karena itu merupakan channel-channel yang paling praktis untuk jual beli. Gak percaya? Ini dia tipsnya. Penggunaan media sosial sepertinya sudah menjadi salah satu sarana komunikasi digital yang paling praktis untuk beragam kebutuhan. Tidak terbatas untuk mengobrol ataupun berbagi dengan orang yang dikenal, tapi manfaatnya juga berkembang hingga skala bisnis. Karena itulah, penggunaan berbagai media digital menjadi strategi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis UMKM. Manfaat sosmed tidak hanya menjadi strategi jualan, tapi juga membuat identitas sebuah produk bisa dikenal oleh masyarakat. Berikut tipsnya. 1. Tentukan target konsumen. Kedua, pilih jenis media sosial yang cocok. Ketiga, buat profil yang unik dan juga berciri khas. 4. Bikin kalender konten yang konsisten. 5. Lakukan interaksi yang menyenangkan. 6. Berikan respon dengan cepat. 7. Promosikan sosmed di semua platform. 8. Buat hashtag yang konsisten. 9. Berikan diskon khusus follower. Dan 10. Membuat loyalty program. Baiklah, edisi ini Miss Cetal sudah selesai. Sekarang waktunya Miss Cetal mau scrolling dulu. Tapi minggu depan ketemu aku lagi ya. Miss Cetal, cental, centil, digital. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nah, sekarang saatnya untuk Paten Surprise. Kali ini Paten Surprise tentunya akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide untuk membranding produknya. Kira-kira siapa nih kali ini yang menjadi target dari Paten Surprise? Kita lihat langsung liputannya. Halo Pateners seluruh Indonesia, apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang, selalu bersemangat, terus berinovasi dan maju terus pantang mundur. Kembali bersama saya, Leonardo Cario dalam Paten Surprise. Seperti biasanya di Paten Surprise, kita akan mencari siapakah yang beruntung akan mendapatkan surprise dari kita. Apakah Anda, atau teman Anda, atau UMKM yang di ujung sana? Yuk, ikut saya, yuk. Permisi. Ya. Apa, Pak? Wah, Kang. Ya. Dagang apa nih, nasi timbel? Nasi timbel, Pak. Oh, begini aja nih gerobaknya? Iya. Udah berapa lama? Ya, sekitar kurang lebih 14 tahun. Wah, lama ya, 14 tahun ya? Alhamdulillah. Ini namanya tulisannya begini aja? Memang bikin dari dulu begini? Dari dulu begitu. Ya, pengennya sih dibagusin ya, tapi... Iya, mestinya dibagusin dong, dibikin ada banner gitu, tulisannya lebih rapi. Biar kelihatan dagangannya walaupun gerobaknya kayak begini, tapi kelihatan lebih rapi ya. Iya, lebih rapi.
Kelihatan lebih kami profesional. Karena kami terkendala sama pendanaan, ya kami begini adanya. Oh, kurang modal ya. Sehari dapat berapa ini? Ya, cukuplah buat sehari-hari. Cukup buat hari-hari ya? Anak sama keluarga. Ya udah, kita ngobrolin saya Pak. Kita cari solusinya. Gimana caranya supaya dagangan Akang ini bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Iya Pak. Ya lebih profesional. Iya. Kita ngobrol sana yuk. Iya Pak. Nggak ada yang ngejagain, nggak apa-apa? Nggak apa-apa emang. Oh ya udah, ini kita ngobrol. Ya. Kita ngobrol situ Mas. Iya Pak. Ini Kang. Jadi kalau mau buka usaha itu Kang mesti punya branding, punya nama dagang. Iya. Supaya apa? Supaya dagangannya lebih profesional, Iya. tertata rapi, kelihatannya lebih ya lebih menarik dilihat, ya harus seperti itu. Terus mesti berinovasi setiap berdagang itu. Iya. Menunya ditambah, tetap higienis, bersih dan sehat. Ada tambahan sambal apa? Tidak satu macam sambal lalapannya agak ditambah. Pokoknya mesti terus berinovasi agar dagangannya tidak membuat bosan. Iya. Ya kan? Selain ayam goreng, nanti ada ikan goreng, ada cumi atau ada ikan asin tambahan, ada jambal segala macam. Kira-kira seperti itu. Ini terinspirasi dari siapa bikin begini? Ya, terinspirasi dari adik saya. Oh, keluarga. Dagang ini juga. Dagang ini juga. Kayaknya Akang ikutan dagang ini juga. Oke. Terus kendalanya apa aja kalau selama ini dagang? Ya, kendala. Kalau selama ini sih kendala emang nggak ada, terkecuali terbentur sama modal untuk memperkembangkan usaha. Gitu. Lebih ke modal aja untuk mengembangkan usaha ya? Iya. Nanti kalau udah ada branding atau nama dagang sebaiknya didaftarkan ke HAKI ya, hak kekayaan intelektual, supaya terdaftar dan nanti kalau mau buka cabang juga mudah ya, jadi tidak yang meniru merek dagangnya. Ya udah, pokoknya nanti kalau udah punya branding jangan lupa didaftarkan ke HAKI ya Pak. Iya. Ya udah, kita lihat dagangannya lagi yuk. Nah, Pak, lihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari dulu ini saya berharap seperti ini, Pak. Dari dulu berharap seperti ini ya? Seperti ini berharap. Iya, selamat Bapak dalam Paten Surprise, dan episode kali ini Bapak yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak, saya Mas Karyo dari Paten Surprise. Setiap episodenya kita menjadi UMKM yang beruntung, dan episode kali ini Bapak yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa branding, dan juga di dalam sana ada penggorengan kita siapkan yang baru buat Bapak, dan juga alat-alat yang lain untuk mendukung usaha Bapak. Alhamdulillah. Nasi timbal kebayan bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Wah. Benar ya Pak nomor teleponnya ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Bapak bisa tahu nomor telepon saya itu dari Iya Pak, mana, memang Pak? kami adalah tim Simsalabim Pak. Tanpa diduga tiba-tiba apa yang Bapak inginkan kami siapkan. Alhamdulillah. Dan selain itu kami juga menyiapkan nih Pak. Ini ada tambahan modal dari kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
terima kasih Bapak. Untuk usaha Bapak semakin maju. Amin. Ya. Amin. Ya. Bapak jangan lupa terus berinovasi ya Pak ya. Iya, iya Pak. Ya. Iya, Ikuti pesan mudah-mudahan. saya tadi. Ditambah macam-macam dagangannya. Ya. Iya, iya. Pak. Rupa-rupa dagangannya supaya lebih variatif. Iya, iya. Selamat ya Pak ya. Sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke, Pak Trader, inilah tadi satu UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa tambahan modal dan juga barang-barang untuk mensupport usahanya. Semoga episode berikutnya Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Tunggu kami di kota Anda. Ingat, terus bersemangat, terus berinovasi. Jangan lupa, jujur nomor 1. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Rezeki yang telah Kau berikan kepada hamba. Amin ya Allah. Terima kasih untuk brandingnya juga tambahan modalnya. Sukses selalu untuk Paten TVRI. Sukses. Partners, nggak berasa kita sudah sampai di penghujung acara, tapi terima kasih banyak untuk para UMKM yang tadi juga sudah kita lihat kreatif-kreatif juga, keren-keren banget juga, dan pastinya turut memajukan perekonomian bangsa. Jadi harus terus semangat ya, jangan patah semangat. Nah, terima kasih juga untuk narasumber yang tadi sudah memberikan solusi kepada para UMKM, tapi tentunya kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama di TVRI. Saya Lia Atma Jaya pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu ya. Kita harus bangkit, jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua